makna la ilaha illallah yang salah. Dengan bermodal pemahaman di atas, kita bisa mengoreksi kesalahan yang diyakini sebagian masyarakat terkait makna kalimat la ilaha illallah. Banyak kita dengar mereka memaknai kalimat ini dengan tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada wujud yang hakiki selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tidak ada penguasa abadi selain Allah. Kita semua sepakat kalimat-kalimat ini benar. Namun ketika kalimat ini diyakini sebagai makna la ilaha illallah, jelas ini kesalahan. Karena konsekuensi pemaknaan ini bertentangan dengan akidah orang musyrikin Quraisy. Jika makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada wujud yang hakiki selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tidak ada penguasa abadi selain Allah, Anda bisa pastikan orang musyrikin Quraisy akan setuju dengan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat jahiliyah. Untuk mengajak mereka agar mengakui tiada penguasa abadi selain Allah, tiada pengatur alam semesta selain Allah, tidak perlu sampai harus terjadi pertumpahan darah. Konsekuensi dari kesalahan memahami la ilaha illallah. Ketika kesalahan ini hanya berada dalam tataran wacana, mungkin masalahnya lebih ringan. Karena yang menyedihkan, beberapa pelaku perbuatan kesyirikan dari zaman ke zaman menjadikan kesalahan ini sebagai alasan pembenar untuk perbuatan mereka. Banyak pemuja kubur, pelaku perdukunan dan klinik, sampai pecandu kejawen. Mereka kekeh menolak untuk disebut melakukan kesyirikan. Karena mereka masih meyakini bahwa yang kuasa hanyalah Allah. Selama kami meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki hanya Allah, yang menciptakan dan menghidupkan hanya Allah, maka kami masih berpegang dengan la ilaha illallah. Anda buktikan ini dengan mewawancarai para pemuja kuburan, pasien dukun, bahkan dukunnya sendiri. Para pemuja kuburan termasuk mereka yang menjalani lelakon untuk mendapatkan kanuragan. KTP-nya Muslim, dan mereka menganggap dirinya masih Muslim. Selama mereka masih mengakui Allah itu ada dan masih mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah. Andai mereka berada di zaman Nabi, mungkin semua sahabat akan menyebutnya orang munafik. Beda yang diucap dengan apa yang diperbuat. Mengaku Muslim, tetapi perbuatannya tidak berbeda dengan orang musyrik. Makna la ilaha illallah yang benar. Menyadari realita di atas, semata mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengamalkan konsekuensinya, tidak memberikan pengaruh apapun, karena kalimat tauhid tidak hanya untuk diucapkan, namun sejauh mana kita mengamalkan. Karena itu, orang yang mendapatkan jaminan surga dengan la ilaha illallah adalah mereka yang memahami makna dan konsekuensinya, serta menerapkannya dalam hidupnya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Mari kita simak penjelasan singkat makna kalimat tauhid yang mulia ini. La ilaha illallah tersusun dari 3 huruf, alif, lam, ha, dan terdiri dari 4 kata, la ilaha illa dan Allah. Kita bisa uraikan sebagai berikut. Pertama, kata la. Disebut la nafiyah lil jins, huruf lam yang berfungsi meniadakan keberadaan semua jenis kata benda setelahnya. Misalnya kata la roiba fih, tidak ada keraguan apapun bentuknya di dalamnya. Artinya meniadakan semua jenis keraguan dalam Al-Quran. Sehingga la dalam kalimat tauhid bermakna meniadakan semua jenis ilah dengan bentuk apapun dan siapapun dia. Kedua, kata ilah. Kata ini merupakan bentuk masdar atau kata dasar turunan dari kata aliha, ya'lahu, yang artinya beribadah. Sementara kata ilahun merupakan isim masdar yang bermakna maf'ul atau objek, sehingga artinya sesembahan atau sesuatu yang menjadi sasaran ibadah. Jika kita gabungkan dengan kata la menjadi la ilaha, maka artinya tidak ada sesembahan atau sesuatu yang menjadi sasaran ibadah, apapun bentuknya. Ketiga, kata illa, artinya kecuali.
disebut dengan huruf istisna atau pengecualian yang bertugas untuk mengeluarkan kata yang terletak setelah illa dari hukum yang telah dinafikan oleh la. Sebagai contoh, la rojula fil masjid illa Muhammad. Tidak ada lelaki apapun di masjid selain Muhammad. Kata Muhammad dikeluarkan dari hukum sebelum illa, yaitu peniadaan semua jenis laki-laki di masjid. Keempat, kata Allah, dialah sang Tuhan, dikenal oleh makhluk melalui fitrah mereka, karena dia pencipta mereka. Sebagian ahli bahasa mengatakan nama Allah berasal dari kata al-ilah, hamzahnya dihilangkan untuk mempermudah membacanya. Lalu huruf lam yang pertama diidghamkan pada lam yang kedua, sehingga menjadi satu lam yang ditasydid. Lalu lam yang kedua dibaca tebal, sehingga dibaca Allah. Demikian pendapat ahli bahasa Sibawai. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan maknanya. Allah, dialah al-ma'bud, atau yang diibadahi. Al-ma'luh atau yang disembah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dari keterangan di atas, ulama menyebutkan rukun kalimat la ilaha illallah ada dua. Pertama, an-nafyu atau peniadaan. Rukun ini diawali kalimat la ilaha. Makna rukun ini bahwa orang yang mengikrarkan la ilaha illallah harus mengingkari semua bentuk sesembahan dan sasaran ibadah apapun bentuknya. Baik dia manusia, benda mati, orang soleh, nabi, maupun malaikat. Tidak ada yang berhak untuk dijadikan sasaran ibadah. Ketika seseorang berakidah ateis, berarti dia tidak mengakui penggalan pertama kalimat tauhid, la ilaha. Kedua, al-itsbat atau penetapan. Rukun ini mewakili kalimat illallah. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengakui satu-satunya yang berhak dijadikan sasaran beribadah adalah Allah. Sehingga dia harus beribadah kepada Allah. Dan ketika dia tidak mau beribadah, berarti dia belum mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dua rukun inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Siapa yang ingkar terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, berarti dia berpegang dengan tali yang kuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Makna kata tauhid adalah segala sesembahan selain Allah. Sehingga makna ayat, siapa yang mengingkari semua bentuk sesembahan dan hanya mengakui Allah sebagai sasaran peribadatannya, berarti dia telah mengikrarkan la ilaha illallah dengan benar. Allah juga tegaskan di ayat yang lain, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kita bisa lihat penolakan orang kafir terhadap dakwah la ilaha illallah. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena seorang penyair gila? Quran Surat As-Saffat 35-36. Ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia masih rajin berbuat syirik, mengagungkan kuburan, gandrung dengan perdukunan, aktif sedekah bumi, larung di laut, berarti perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia ikrarkan. Karena dia mempertuhankan selain Allah, meskipun hanya dengan satu ibadah. Dan kita patut memahami, ibadah itu beraneka ragam, tidak hanya berbentuk sujud atau sholat. Contoh ibadah yang sering diberikan kepada makhluk adalah memberikan sesajian, seperti sedekah bumi, larung kepala hewan, tanam kepala hewan di jembatan, dan seterusnya. Demikian pula berdoa. Banyak orang yang gandrung dengan kuburan. Mereka berbondong-bondong ke kuburan ketika mereka merasa punya hajat. Jika tidak ada kepentingan, mereka tidak akan datang ke kuburan. Ini semua indikasi kuat bahwa mereka hendak menyampaikan doa di kuburan. Jika itu ditujukan kepada penghuni kubur, berarti itu penyembahan kepada selain Allah. Meskipun mereka sholat, mereka puasa, bahkan haji. Namun ketika mereka memberikan satu peribadatan saja kepada selain Allah, berarti amal mereka menyimpang dari kalimat tauhid.